Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini agak awal keluar untuk membahas firman Tuhan ya. Saya takut tidak selesai ya. Dan pagi ini kita membahas Yesaya pasal 63 dan sangat banyak yang ingin saya bahas bersama kalian. Dan saya langsung membicarakan. Tuhan membalas dendam dan juga menyelamatkan. Kita semua yang Tuhan kasihi, Tuhan datang membalas dendam dan juga membela. Balas dendaman Tuhan dan penyelamatan Tuhan sama di dalam satu. Tuhan membalas dendam dan juga menyelamatkan dia sekarang ini. Terhadap bangsa Israel. Dia mendengar kabar ini. Dan Yesaya berkata firman ini dia itu 700 sebelum Masehi. Dan terus berita ini diberitakan dan sampai mereka kembali dan pembuangan. 560 tahun sebelum Masehi, yaitu 100 tahun, dan juga menjadi satu kitab. Dan kitab ini dan dikeluarkan lagi dan dibicarakan kembali. Dan penyelamatan Tuhan dan juga pembalasan Tuhan telah sampai. Atau di saat itu, di saat mereka kembali dalam pembuangan, Tuhan menyelamat dan juga Tuhan membalas dendam. Dan di Yesaya pasal 61 juga sama. Jadi hari ini saya membahas 61 sampai pasal 63. 61 Tuhan memberitakan kasih karunia Tuhan dan juga pembahasan Tuhan. Dan juga Tuhan Allah ada padaku dan juga mengurapi aku dan mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Dan juga Tuhan memberikan pembalasan. Dosa itu memberitakan kepada bangsa. Dan juga pembebasan Tuhan dan pembahasan Tuhan. Juga Tuhan mau datang membalas dendam. Tuhan mau menghakimi bumi ini. Dan kemuliaan Tuhan yang besar datang. Dengan kemuliaan datang untuk membalas dendam. Kemuliaan Tuhan datang membalas dendam. Dari pasal 63 sampai 66. Membicarakan kemuliaan Tuhan. Di akhir zaman ada dua gambar. Jadi satu gambar ini adalah Tuhan membalas dendam dan juga yang satu kasih karunia Tuhan di ayat 61 ini. Dan di akhir di pasal 63 juga sama membicarakan ini. Bagaimana Tuhan membuat balas dendam dan bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia. Dan situ dikatakan 530 tahun sebelum Masehi dan di dalam zaman Persia, kasih karunia Tuhan dan juga hamba Tuhan mesti bangkit. Dan hamba Tuhan mesti mengandalkan Tuhan. Dan hambanya Tuhan memperlihatkan kasih karunia Tuhan dan keselamatan Tuhan. Hamba Tuhan Israel juga termasuk kita. Kita memperlihatkan kemuliaan kekuatannya Tuhan dan juga kehidupan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah rohnya Tuhan. Hamba Tuhan bangkit mesti melakukan apa? Bangkit memohon kepada Tuhan. Karena harta kekayaan itu adalah hambanya Tuhan. Memberitakan karunia Tuhan dan juga harinya Tuhan. Di ayat pasal 61 juga sama. Dan sampai di waktunya Tuhan Yesus keluar untuk melayani Tuhan. Dan dia membuka Yesaya pasal 61. Yaitu membaca ayat sama memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yaitu berhenti sampai
di situ, yaitu mengadakan pembalasan Tuhan. Itu Yesaya sudah dikatakan. Itu pembalasan Tuhan itu belum sampai. Dan Tuhan tidak ingin rakyatnya bangkit dan juga salah paham. Dan di saat itu dalam kerajaan Yahuda itu sangat kuat ya. Dan mereka terus memberontak terhadap pemerintah Roma dan juga ingin berdiri sendiri. Maka mereka menolak orang Roma dan juga membuat satu partai. Dan juga banyak penumpahan darah. Dan terjadi peperangan Yahuda. Dan jika kalian pergi jalan-jalan ke Israel, kalian akan dibawa ke sana satu bukit ya. Bagaimana di sana mereka dikelilingi oleh pemerintah Roma. Dan mereka akhirnya tidak mati di tangan pemerintah Roma, tapi mereka bunuh diri di sana. Di satu bukit ya. Dan yang terakhir satu pemimpin. Dan semua orang dibunuh. Dan prajuritnya membunuh orang diri sendiri. Yang atas membunuh yang bawah. Dan akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri dan juga bunuh diri. Ini sejarah tentang cerita Yahuda dan pemerintah Roma ya yang dulu. Tapi di saat itu untuk kemenangan, tapi Tuhan Yesus berkata tidak dengan penumpahan darah. Pembalasan Tuhan akan datang. Dan sampai hari ini tahun 2022, dan saya berbicara kembali Yesaya pasal 61, pasal 62, pasal 63, yaitu membicarakan tentang pembalasan Tuhan sudah sampai. Jadi begini, di saat ini rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan, pembalasan Tuhan, dua gambar ini dan sama di saat itu bersamaan terjadi. Karena Tuhan kembali, Tuhan dengan kemuliaannya dan memberikan pembalasan dan juga penghakimannya. Dan di saat yang sama Tuhan ada kasih karunia, ada kasihnya, yaitu tentang memberitakan tentang kitab Yesaya. Saya memulai di Yesaya pasal 61. Pasal 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Itu diberitakan saat ini. Tuhan memberi dua gambar ini. Roh Tuhan Allah ada di dalam diri kita. Jangan kita mengcopy firman ini dan melepaskan dari sejarah itu. Nabi Yesaya berbicara 700 tahun sebelum Masehi. Dan menghimbau, memberi pengharapan kepada bangsa Israel. Dan mereka akan mengalami semua ini. Dan juga mengalami semua ini di saat mereka di dalam pembuangan dan di bawah pembuangan dan sudah beberapa tahun. Dan dia mengingat nubuat Nabi ini, mereka tidak kecewa dan ada pengharapan. Dan kemudian Tuhan sampai di mereka. Roh Tuhan turun di dalam diri mereka. Kemarin saya berkata,
Tuhan ada di dalam hamba Tuhan dan juga di dalam bangsa Israel dan juga di dalam pemimpin Israel dan membimbing Yahuda, membimbing mereka kembali. Yaitu saya katakan yaitu Yesaya dan Yeremia. Dan pemimpin ini mereka membimbing kebangkitan. Kekuasaan mereka lebih tinggi daripada raja, karena kekuasaan mereka datang dari Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan ada Tuhan menyuruh mereka melakukannya, dan semuanya sudah dipersiapkan untuk mereka. Mereka penuh dengan kekuatan. Dan saya memakai di dalam diri saya sendiri. Saya juga mesti ada saya sendiri melihat mempunyai tangan seperti ini, dan saya tidak melihat saya ada seorang anak kecil apapun tidak bisa. Emang tidak salah saya apapun tidak bisa. Emang tidak salah saya waktu lahir sangat rendah. Saya tidak salah saya sangat banyak kelemahan saya. Dan dulu saya juga tidak dihimbau orang ya, mengalami banyak kesulitan. Memang tidak salah. Waktu saya lahir saya sangat miskin. Tapi kemudian Tuhan ada di dalam diri saya. Roh Tuhan ada di saya. Saya tidak mau tidak merendahkan diri, maksudnya tidak percaya diri. Jadi sekarang saya hari ini saya lakukan, saya bisa. Waktu saya melayanan di Kanada, dalam situ 10 tahun gereja itu sampai 100 orang. Saya tahu kekuatan saya sampai di sana. Tapi hari ini kembali ke Hong Kong, gereja kita. Nah, kita melihat lebih dari 10.000 orang. Saya tahu. Bukan kekuatan saya yang bisa melakukannya, tapi bimbingan, tuntunan Tuhan. Tuhan kasih ini penuh karunia, kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, Roh Tuhan yang bekerja. Maka saya mesti merendahkan diri mengikuti Tuhan. Jangan merasa diri saya hebat dan membuat saya sombong. Tapi saya tahu sedikit pun saya tidak hebat. Saya adalah orang biasa. Kali ini kita masuk di dalam karunia Tuhan. Kita masuk dalam tahun lama Tuhan. Bukannya tidak ada hubungan dengan dunia. Kita melihat dengan latar belakang dunia ini apa? Yaitu hari pembalasan Tuhan. Terhadap kita saat ini berbicara, kita lihat lagi Yesaya pasal 62, mulai dari pasal ayat 4. Ataupun Tuhan, pembahasan Tuhan sudah datang dan dapat kesulitan. Kita di dalam kesulitan, hari-hari kesulitan kita, di dalam perekonomian yang tidak baik, dan banyak berbagai hal, keadaan tidak baik dan cuaca tidak baik, dan juga bangsa-bangsa ini dalam peperangan dan berhadapan. Ayat 4 sampai ayat 11 akan terjadi. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita hari ini kita bangkit untuk apa? Di dalam gambar ini, pembalasan dan juga rahmat tahun lama Tuhan. Kita melihat dua ini dan kita mulai lagi melihat ini, dan kita bangkit untuk membangun reruntuhan. Dalam reruntuhan ini kita dibangkit. Karena tahun lama Tuhan sudah datang. Tuhan berkenan kepada kita. Roh Tuhan di dalam diri kita. Di banyak tempat-tempat dunia ini banyak yang rusak, kita bangkit untuk membangunnya. Di saat orang sibuk dengan bagaimana untuk membangun rumahnya untuk sendiri, mencari uang untuk banyak, untuk menjaga-jaga peperangan, dan kita adalah imannya Tuhan. Kita melayani Tuhan.
Di dalam kesulitan ini, di saat kita bangkit bangun menjadi imam, maka bangsa-bangsa asing akan datang melayani kita. Kita melihat roh ini, di saat kita melayani Tuhan, bumi melayanimu. Engkau melayani bumi, bumi menekanmu. Ini adalah moto yang kita dari gereja kita adalah Tuhan, manusia, dan bumi. Kita melayani Tuhan dulu, maka bumi di bawah kita. Bangsa asing ada di bawah kita, dan dia bangkit melayani kita. Dan kita mesti melihat tujuan pada Tuhan, dan semuanya akan melakukan. Jika kita tidak tertuju tempat kita kepada Tuhan, maka dunia ini akan berperang untuk kita. Dan kita berbicara lebih jelas lagi, engkau mengejar Tuhan dengan kedagian berkata, uang akan datang mengejarmu. Jika kamu mengejar uang, uangmu akan terbang. Maka saya berkata, uang tidaklah masalah. Misalnya udah, kamu mesti mengikuti Tuhan. Kamu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan akan memberi muka tingkap-tingkap yang dirang untuk memberikan berkat untukmu. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kesulitan dunia ini. Jadi bukannya kita senangnya kita tiap hari memuji Tuhan, dan juga dari langit ada turun uang, dan juga bukan begitu maksudnya. Tapi kita mesti memakai tugas kita. Kita ada kepercayaan aja juga. Kita juga mesti tetap benar dan berdiri tegap dan terhadap Tuhan dan melayani Tuhan. Orang bangsa asing akan bangkit melayani kita. Kita di dalam kesulitan ini, di dalam penistaan ini, sebenarnya hamba Tuhan banyak mengalami penistaan. Kita juga melihat itu membangun tempat runtuhan sudah berabad-abad menjadi iman Tuhan. Bangsa-bangsa akan melayanimu, menghadapi penistaan yang lama. Tuhan akan memberikan kamu 2 kali lipat berkat. Jadi di sini dikatakan hambanya Tuhan itu mau, yaitu sifatnya dan tandanya, itu juga kehidupannya. Kehidupannya bagaimana? Mengalami reruntuhan, mengalami pelayanan bangsa-bangsa, mengalami menjadi hamba, menjadi budak, mengalami ditista. Tapi di sini kemuliaan Tuhan datang, roh Tuhan ada di dalam mereka, dan juga mereka bangkit mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan membangun kembali runtuhan dan juga perbaiki, dan Tuhan memakainya menjadi iman Tuhan, menjadi iman terdiri dahulu bumi dan bangsa-bangsa berbaik kepada Tuhan. Bumi mewakili Tuhan, dan dengan ini melayani Tuhan. Seluruh bangsa masuk di dalam hari Sabatnya Tuhan. Dan ini yang kita selalu katakan di dalam kebaktian kita. Bisa kita mengalami bagaimana kita dulu ditista dan juga dirampas. Dan sekarang kita mengikuti Tuhan, dan bumi bekerja untuk kita dan berlipat-lipat, berkali lipat untuk memberkati kita. Dan kita melakukan satu perjanjian kepada Tuhan. Tuhan tidak akan lagi meninggalkan kita. Ini perjanjian yang selama-lamanya. Kita mesti menjadi anak Tuhan.
anak-anak kita dan keturunan kita akan juga menjadi keturunan Tuhan. Itu penyelamatan Tuhan sekali dan untuk selama-lamanya. Kita seutuhnya adalah milik Tuhan. Ada Nabi berkata kita mempunyai pengharapan dan juga bersukacita di hadapan Tuhan. Kita melihat pengantin pria dan pengantin perempuan bagaimana memakai perhiasannya. Dan kita sama dengan begini, pohon kehidupan akan terus bertumbuh. Dan pohon kehidupan akan menjadi puji-pujian dan memberikan puji-pujian keadilan. Dan Yesaya pasal 61 Tuhan memberikan penglihatan pada saya, memberikan pohon kehidupan dan pohon kebenaran. Yang kemarin saya berkata dengan jelas, kita bangkit dan tumbuh besar. Di dalam Tuhan kita menjadi pohon kehidupan. Memberikan keadilan Tuhan. Kita ada dosa, Tuhan akan menebus dosa kita. Kita menjadi pemuji-puji. Kota-kota kita akan juga puji-pujian karena kita di sini. Tuhan memberikan kita kasih mengasihi kita dan juga mengasihi sampai kita di sini ini. Kita di sini, orang kita dan juga kota kita. Menghadiri di dalam penghakiman, di dalam pembalasan Tuhan. Terus benar dikasih, diberkati. Saudara semua kemudian Yesaya pasal 61 bukan hanya foto penglihatan kita. Kita di sini tahun 2022 2024 sampai sekarang 2014 ya maaf, sudah 8 tahun. Saya masih ingat tahun 2004 saya itu tentang pemblokiran diri Hong Kong itu ya, hari yang sangat sulit ini. Tuhan hari pembalasan Tuhan kita sangatlah sulit, tidak mudah, tapi di ini kita mengalami karunia kasihnya Tuhan di dalam COVID-19 ini. Tuhan sama juga melindungi kita. Ini ada penghakiman Tuhan. Tapi kita di sini kita terus mengalami kasihnya Tuhan, damai, kasih karunia sampai hari ini. Dan terus berjalan juga akan terus sama seperti ini. Ada kasihnya Tuhan. Dalam keadaan ini sampai di pasal 62. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru dan akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kembali berbicara sampai di sini. Kita melakukan apa? Kita mesti bangkit untuk berdoa. Kita hamba Tuhan mesti bangkit. Jadi kelompok hamba Tuhan Sion, Yerusalem. Dan sekarang kita katakan adalah gereja, yaitu bahasa Israel atau orang yang percaya pada Tuhan, yang mengadakan Tuhan yang kembali dan pembuangan. Itu orang-orang itu. Begitu tuh kebenaran dan juga memuliakan dan menjadi nama penyelamat di dalam memberikan terang kepada bangsa-bangsa. Raja melihat, Nabi berkata, saya mau berdoa. Hamba Tuhan, kelompok hambanya Tuhan berdoa.
Jangan berhenti. Saya dua gambar ini terjadi dan Tuhan membimbing kita masuk ke tahun lamatnya, menjadi pohon rahmat Tuhan. Kita di dalam keadaan ini berdoa sangatlah penting. Kita mesti bangkit untuk berdoa. Seluruh gereja seluruh bumi bangkit untuk berdoa. Dan untuk nama baru. Tuhan akan memberi kita nama baru. Dan juga menjadikan tahun lamanya untuk menyatakan keagungannya. Itu sebenarnya dalam hari pembalasan Tuhan. Dunia yang sangatlah sulit. Dunia ini sekarang ini lebih sulit dari tahun-tahun dahulu. Walaupun udara dan dalam negara-negara lain. Dan sangatlah bahaya. Dan bumi juga mengalami bencana. Banyak tempat mengalami bencana. Dan juga udara provinsi itu mengalami banyak bencana. Dan juga Cina juga mengalami banyak bencana. Dan saya merasa itu di Cina itu agak baik ya, mereka bersatu hati. Dan di luar negeri tidaklah begini. Berita berkata orang Inggris mandi juga sangat sulit. Air tidak cukup dan juga gas tidak cukup dan semua tidak cukup. Menjadi Eropa sangatlah dalam kesulitan. Sebenarnya kita tinggal di dalam tahun laknatnya Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita mesti berdoa menghadapi dunia seperti ini. Kita mesti menjadi hamba Tuhan. Kemuliaan Tuhan terhadap hambanya itu ada di dalam kita dan kita jangan berhenti berdoa. Saya berterima kasih Tuhan ada 24 jam 7 hari bisa saya mempersiapkan khotbah ini. Tuhan memberikan kita 24 jam 7 hari ya untuk berdoa. Dan kita mesti benar-benar masuk. Dan kita mesti ini dengan saat teduh kita memohon kepada Tuhan di dalam hari-hari kesulitan kita memohon damainya Tuhan dan juga rohnya Tuhan mengurapi kita. Tuhan memberi kita nama baru. Itu mesti dimuliakan dan kita berdoa dalam ini. Nama baru ini apa? Nama baru kamu tidak lagi engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Dan satu mahkota keagungan yang sangat bagus, yang indah. Kamu tidak lagi disebut ditinggalkan atau dibuang. Kamu akan didamai yang berkenan kepadaku karena Tuhan berkenan padamu. Sebab seperti orang muda belia menjadi suami orang anak dara. Dan di sini katakan menjadi milikmu akan kembali. Bukan lagi kamu di dalam pembuangan. Dan kotamu bukan lagi dalam pembuangan. Sion bukan lagi tempat pembuangan. Sion ada diberkati. Anak-anak mudamu akan kembali. Kalau kamu akan menjadi ada bersuami dan beristri. Tanahmu akan dikembalikan. Dan seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara dan demikian dia membangun engkau menjadi suami. Seperti kegirangan hatinya mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allah akan kegirangan pada hati atasmu. Yaitu Tuhan berkenan. Tuhan sendiri berkenan kepada
rakyatnya, dan Tuhan berkenan kepada hambanya, dan sebenarnya hambanya kembali, dan hambanya di dalam kemuliaan. Tuhan memakai hambanya. Hamba ini ada kehidupan di dalam namanya Tuhan, dan maka hamba ini diberikan nama baru di kemuliaannya Tuhan. Kita melihat ayat ke-6 sampai ke-9, memohon kepada Tuhan. Kita menjadi kota yang memuji Tuhan. Termasuk bangsa Israel adalah Yerusalem, dan terhadap kita itu ada Hong Kong. Dan kita saudara-saudara yang dioleh itu di kotamu, kita memohon kepada Tuhan. Masuk di dalam kotamu, kita memuji Tuhan. Dengan keadilan kita memuji Tuhan, kita masuk. Itu pasal 60 sampai 62 di 3 pasal ini. Yang paling tengah-tengah itu adalah pasal 61, keadilan dan juga dengan membagi kalung kabut untuk memuji Tuhan. Dan mereka di dalam penderitaan, kesedihan. Tapi dalam kesedihan, penderitaan ini mereka menunggu penyelamatan Tuhan. Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi mereka di tempat itu, mereka menunggu dan berdoa. Menunggu semua ini terjadi, dan kotanya dan rakyatnya menjadi hamba Tuhan. Menjadi tempat untuk memuji. Di atas tembok-tembokmu di Hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingat Tuhan kepada Sion, jangan kamu tinggal tenang. Amin. Dan di sini Tuhan menyuruh kita bangkit untuk mengintai, menjaga di dalam 2 gambar ini. Pembahasan itu membalas dendam, yaitu tahun lama. Tuhan memberikan kasih karunia. Di hari yang sama ini, kita mesti berdoa untuk doa kota kita dan juga untuk rakyat kita. Menjadi orang, tempat ini menjadi tempat untuk puji-pujian, menjadi milik Tuhan. Bukan di dalam penghakiman Tuhan. Kita memang mengalami penghakiman bersama, tapi kita ada kasih karunia. Ayat 10 sampai 12. Dan mempersiapkan jalan. Berjalan-jalanlah melalui pintu gerbang. Yaitu di bahasa Israel dikatakan tuh pintu Yerusalem terhadap Hong Kong. Itu ada airport kita dan juga tempat kita ferry yang untuk kamu buat jalan-jalan lagi di Singkar Batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa, sebab ini yang telah diperdengarkan Tuhan. Dan banyak orang kembali. Dan mensikirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Untuk menegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah pada putri Sion, sungguh keselamatan datang. Sungguh mereka diupai dengan di mana? Tentu pembalasan ada di depan mereka. Tuhan memberikan pembalasan, dan tapi Tuhan akan menyelamatkan. Tapi terus lagi dengan gambar ini, dan terus kasih dan juga pembalasan. Tahun lama dan juga pembalasan. Tuhan sama di saat yang sama melakukannya. Dan laginya Tuhan sebenarnya melakukan apa? Doa terus, jangan sampai padam. Menjaga dan berdoa jangan sampai padam.
dan terus memohon. Itu yang di pasal 62 dikatakan. Kita di dalam tahun nama Tuhan dan juga sama di dalam pembalasan Tuhan, kita mesti berdoa. Saudara semua, saya merasa di sini Tuhan memberikan penglihatan yang sangat penting. Tahun 2021 tanggal 19 ya, saya melihat tangannya Tuhan di atas langit yang besar. Waktu itu saya sampai di Indonesia mengikuti doa ya. Di saya itu di dalam itu KKR di Indonesia itu kita merasa dibuang. Dan yang mengikuti ke sana untuk akan tahu di saya itu saya belum pernah sangat marah, dan saya berteriak dengan keras yang ngatur tentang kita transportasi, dan saya berteriak dengan keras. Saya tuh merasa sangat tertekan dan sangat merasa terbuang, dan kita lebih pertama kita mendaftar di hotel yang dekat gereja itu setahun yang lalu ya. Sebelum setahun itu saya berdoa mendaftar dulu, tapi pas hari itu di hotelnya kita sangat-sangat jauh, dan saya itu transportasi sangat tidak baik. Jam 1 siang sudah sampai di airport, jam 8 malam cuma masuk ke hotel. Kita menunggu, tidak ada mobil datang. Uang apapun sudah dibeli, dikasih. Waktu itu tidak bisa mengikuti KKR di Indonesia, dan hari besok mau pergi. KKR-nya jam 8 mulai. Kita jam 10 malam masih belum bisa naik mobil. Tidak ada mobil datang menjemput kita. Bukannya hanya satu hari, tiap hari juga begitu. Sepertinya musuh tidak mau membuat kami datang berdoa. Dan berkali-kali juga sama, dan sangat menjengkelkan. Saya berterima kasih pada Tuhan. Akhirnya kembali ke Hong Kong. Saya turun dari pesawat. Staf gereja dan juga saudara-saudari ini. Dan pas turun dari airport, saya melihat tuh awan dengan tangan yang sampai saya itu perlihatkan. Dan di sini saya pernah menjual foto ini di toko pohon kehidupan, dan gereja 611 di dalam tangan Tuhan. Itu bangsa-bangsa itu panji-panji yang besar. Panji-panji itu adalah tanda. Kita itu pasal 9 ayat 22. Pas 9:22. Tuhan berkata, begini firman Tuhan Allah, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku bangsa. Sama di Yesaya pasal 62 untuk memberikan panji itu. Sama seperti itu. Tanda ini sebagai apa? Itu di Yesaya pasal 49 ayat 2 sama mengangkat tangannya kepada bangsa-bangsa. Tuhan berkata untuk bangsa-bangsa
dan panji-panjiku, panji yang besar ini, yaitu tanda ini. Ya, tanda ini Tuhan yang kasih karunia. Yerusalem mesti kembali pada Tuhan. Dan bahasa itu lagi Tuhan mesti kembali dan kembangkit untuk berdoa. Dan berdoa jangan berhenti. Tuhan sudah angkat tangannya. Dan saya hari ini juga memohon kepada saudara-saudara yang menjaga. Tuhan memanggilmu untuk berdoa dengan baik dan juga menjadi penjaga. Dan Tuhan sudah mengangkat tangan untuk kita. Kita bangkit untuk berdoa untuk mempersiapkan ini. Dan saya mengharap yang 24 jam 7 hari ini kau sudah melakukan untuk Tuhan dan kembali kalian merenungkan hari ini. Pagi ini Tuhan menghimbau, memanggilmu bangkit. Tuhan sudah mengangkat panji-panjinya. Kita mesti berdoa supaya orang lebih banyak lagi. Itu pintu ini, dari pintu depan ini masuk. Waktu itu tahun 2011 saya sampai di airport Hong Kong. Berarti pintu depan dah baru sampai rumah dan saya sampai di tempat parkiran, saya melihat tangannya Tuhan. Dan Tuhan memberitakan pada kita supaya kita masuk di dalam tangannya Tuhan. Dan Tuhan menyuruh kita bangkit untuk berdoa. Pasal 61 ayat 4 sampai 11 kita bangkit. Di dalam kesulitan kita akan berbalik, ada perlindungan Tuhan akan memberkati kita. Di dalam berkat Tuhan kita bangkit untuk berdoa dan kita terus bangkit, jangan tidak berhenti, jangan sampai. Dan kita menjadi umatnya Tuhan, kehidupannya Tuhan, dan tidak terbuang. Itu kota yang tidak terbuang. Dan saya masuk ke Yesaya pasal 63. Jadi karena ada terhubung ya 61, 62, 63 dan juga pembalasan Tuhan. Kita semua yang Tuhan kasihi, pembalasan Tuhan, hari pembalasan Tuhan sudah sampai. Sampai 6. Itu prajurit itu pembahasan Tuhan. Tuhan akan membahas pada bumi, yaitu dikatakan tentang Edom. Yaitu Edom itu mewakili segalanya, itu bangsa asing. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari bangsa dengan baju yang merah. Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang merangkak dengan kekuatan yang besar. Itu aku, Tuhan sendiri. Akulah yang menjanjikan keadilan dan berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu dengan baju pengirik buah anggur? Raja prajurit kekuatan besar ini datang dengan pakaian merah, yaitu seperti pengirik buah anggur dan seluruh tubuhnya merah. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memisik pada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembahasan telah kurencanakan dan tahan penuntutan berat telah datang. Pembahasan Tuhan dan juga penuntutan telah datang dan sudah datang.
saudara-saudara semua. Sampai tahun 2022 kita melihat pembahasan Tuhan sudah datang. Saya bertanya, di dalam COVID mati berapa banyak orang? Di COVID datang ke rugian dalam perekonomian berapa banyak? Kita menanya dalam negara ini internasional seberapa damainya? Tidak ada damai. Di dalam pemberontakannya tahun 2019 terjadi, dan dunia ini tidak tahu akan jadi apa. Jadi setiap kali ini kita mesti terus berdoa, jangan sampai padam api doa ini. Kita mesti berdoa. Hari pembalasan Tuhan. Kita di dalam tahun rahmat Tuhan. Kita menjadi kota yang Tuhan berkenan. Kita melihat kehadirannya Tuhan ini sebagai tempat yang tidak tergoyahkan. Dia tidak seperti anggur yang diinjak-injak. Hari pembahasan Tuhan sudah sampai. Pembahasan Tuhan sudah datang. Dia memakai pakaian merah. Aku bayang pandangku tidak ada yang menolong aku, tertegun tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, kehangatku murka, itulah yang membawa aku. Aku menghancurkan mereka dengan kehangatan amarahku, dan semburan darah mereka mengalir ke tanah. Tuhan, murkanya Tuhan untuk sampai ke dalam seluruh bumi terhadap bangsa-bangsa. Semua orang jadi dalam murkanya Tuhan. Tuhan sudah datang, Tuhan memakai pakaian merah karena dia menjadi pembalasan. Itu melakukan pembalasan. Itu adalah karma ya, pembalasan dan juga karma. Itu dikatakan juga karma, yaitu Tuhan membatukan pembalasan dosa manusia dan membuat orang ini terus mencari Tuhan dan sampai mati. Saudara-saudara semua, kita melihat dunia sekarang ini, kita dengan akal sehat kita, dan orang hari ini sifatnya apakah masih ada dengan pakai akal sehatnya? Dengan seperti suntik vaksin dan tidak suntik vaksin ini, mereka juga tidak sangat baik ya dengan akal sehat ini. Dan saya tidak memahami orang ini melakukan ini. Dan maaf saya, mereka itu bukannya ini yang baik ya. Kenapa tidak melakukan berhadap rakyatnya untuk mendapatkan yang terbaik? Rencana negara yang besar, kesejahteraan rakyat, bukannya satu sebagai tamu. Negara hancur. Apakah saya akan terpilih hal yang terbesar? Setiap orang juga sama. Memohon Tuhan mengampuni kita setiap orang. Orang yang dalam negara, setiap negara, di dalam partai-partai yang melakukan aktivitas dan sangat kasihan menderita. Kalian melihat itu dalam pemilihan pejabat ya, pemilihan di dalam Inggris. Kita melihat itu dari Taiwan, pemilihan di Taiwan. Memilih ada satu permasalahan yang sangat besar. Kalau untuk kedamaian tentang itu,
kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, maksudnya keselamatan lah, itu ada suatu hal yang terkecil, yang tidak terbesar ya. Manusia tidak ada perasaan, yang dia lakukan, yang pikirkan adalah tentang uang. Di belakang ini banyak orang dibohong ke Asia, dibuang, dan saya merasa supaya itu tidak baik mereka ditipu, dan mereka juga di dalam pembuangan dibohong. Apakah mereka punya rasa? Orang yang dibohong juga tidak punya perasaan, dan juga yang dibohong juga tidak punya akal sehat dan rasa kasihan. Saudara semua, kita mesti berdoa. Hari pembahasan Tuhan sudah datang, dan mereka itu mencari dalam dosa, tidur mereka, dan mereka tidak bangun, dan mereka tidak bisa mengontrolkan diri, dan karena emosinya mereka mengaruhi pemikiran mereka. Ayat 7 sampai 17 saya dengan 19 saya dengan simpel berkata, ada inti yang pertama, Tuhan engkau di mana? Berdoa, dan terus berdoa. Di saat Tuhan ini menghakimi bumi, memberikan pembalasan, hari ini kita mesti memohon kepada Tuhan, Tuhan engkau di mana? Hati hangatmu, engkau di mana? Hati hangatmu yang di mana? Mulai dari ayat ke-7, memohon pembuatan kasih setia Tuhan. Dan satu Tuhan berkata, ayat 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan mereka, dia sendiri yang menyiapkan mereka. Di dalam ayat ini kita melihat Tuhan mengasihi kita di dalam pembalasan Tuhan. Di hari pembalasan Tuhan, tapi aku di dalam kesesakan mereka bersama. Di dalam pembalasan Tuhan, bukannya Tuhan senang. Tuhan melihat rakyatnya menderita, Tuhan juga tidak senang. Di dalam hari ini kita dalam COVID ini, Tuhan sama kita menghadapi kesulitan ini. Maka kita mesti berdoa dan menjadi kota yang memuji Tuhan. Tuhan tidak izinkan kita bersama di dalam kesulitan. Kita juga lepas dari kesulitan ini. Kita di dalam kesulitan ini, kita jangan berkata, Tuhan engkau tidak peduli pada kami. Ya, kamu kena COVID, kamu jangan berkata, Tuhan engkau tidak peduli pada saya. Tuhan bersama dengan kita di dalam kesesakannya. Di saat kamu diisolasi, Tuhan juga bersama dengan engkau diisolasi. Tuhan bersama dengan kita. Di dalam hari pembalasan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita memberikan keselamatan, belas kasihan. Kita menderita juga, Tuhan juga menderita. Dan Tuhan bertanya kepada diri sendiri. Di mana? Tuhan melihat keadaan seperti ini. Tetapi mereka memberontak dalam kedukaan Roh Kudusnya. Ia telah belum menjadi musuh mereka, dia sendiri berperang melawan mereka. Rakyat Tuhan tidak mendengar Tuhan, tidak peduli pada Tuhan. Tuhan menyerang mereka. Lalu teringatlah itu mereka itu pada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di mana dia membawa mereka naik ke laut, bersama-sama dia mengembalakan domba-dombanya. Dengan tangannya Roh Kudus ada di hati mereka. Di mana?
Bersama-sama gembala domba ini dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan dan membelah air di depan mereka untuk menamai abadi baginya. Dan itu membuatnya namanya. Ayat 15. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan kepesananmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, jangan kira engkau menahan diri. Tuhan, kemuliaanmu di mana? Kami hari ini mengalami penghakimanmu. Tapi kemuliaan Tuhanmu tidak hanya seperti ini. Tapi keagunganmu engkau sudah nyatakan kepada bangsa Israel, sudah membimbing kami keluar dari melewati samudera raya. Tuhan melihatkan kemuliaanmu dan menekan kemuliaanmu. Abraham tidak mengenal kami. Israel juga tidak mengenal kami. Engkau adalah Bapa kami. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ada penebus kami sejak dahulu kala. Ayat 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu dan mengapa engkau tegakkan hati kami sehingga aku tidak takut padamu? Kami adalah suku-suku darimu. Kami memohon padamu. Dan di malam kami, siang dan malam kami tidak berhenti untuk memohon padamu. Kasih setiamu yang besar itu di mana? Karena kami melihat banyak pembalasanmu. Tapi kami mengenal kasih karuniamu, kasihmu yang hangat. Engkau adalah Bapa kami. Engkau selamatkan kami. Kami berdoa tidak akan padam. Di saat di dalam penghakiman ini, Tuhan akan memberikan kasih-Nya. Saya menghimbau seorang yang dalam berdoa, kita bangkit. Berkati kalian semua. Haleluya, kita di hadapan Tuhan. Hari pembahasan Tuhan datang. Dan kita terus berdoa. Dan kita terus memuji Tuhan. Kita bersama, kita membuka mulut kita berdoa. Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kasih karuniamu. Kami selalu untuk menyelamatkan kami setiap orang. Tapi dalam kisah kami ini, Engkau bersama kami. Mari kita bersama kita berdoa. Serah-yerahlah Bapa. Haleluya.
kemuliaan. Di dalam nama-Mu. Dari tempat yang tinggi. Saudara-saudara semua. Hari kita bersama kita memuji Tuhan yang karena Kau nama Tuhan sudah sampai. Kita Tuhan di dalam mendoakan kemuliaan Tuhan hari ini kita mengalami 3 tahun di dalam COVID ini, dalam perekonomian kita di dalam ini tidak baik ini. Tuhan membuat kita ini tapi tetap berdiri. Baik saudara-saudara semua, kita bersama apa dengan bahasa kita bisa bicarakan dengan juga bahasa Rom. Dengan berdoa kita memuji Tuhan. Kita masuk di tahun-tahun lama Tuhan. Tuhan kami terima kasih, kami memuji-Mu. Dan Engkau Tuhan yang baik dengan tahun-Mu pada kami. Dan kami memuji-Mu. Dan kami memuji-Mu. Tuhan kami berterima kasih padamu karena kasih nama-Mu sudah sampai yang kita menjadi mengingat Tuhan kami mengalami kasih karena kita menghadapi negara yang ini tentang negara yang kuat ini banyak yang kesusahan kami Tuhan kami berterima kasih kamu karena menjadi hamba-Mu mengalami kasih lama tahun-Mu. Tapi kamu Tuhan membimbing kami. Kamu Tuhan menentukan kasih karunia mengampuni kami. Supaya kami orang bisa masuk di dalam penyelamat-Mu Tuhan. Masuk kami tahun lakmat-Mu. Tuhan kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan kami memuji-Mu. Di dalam pembalasan-Mu ini kamu Tuhan satu keselamatan, penyelamatan kepada kami. Supaya hati-Mu terjadi. Supaya kami terus berdoa, ampuni kami setiap kami di sini. Bangkit berdoa. Supaya penyelamat-Mu sampai di dalam ini. Di dalam renungan pagi ini Pastor Joshua terus berkata dan kita terus berdoa di dalam kekurangan kita. Supaya kita masih banyak ada kesempatan untuk berdoa. Kita hari Rabu kita betul berdoa, hari Jumat ada juga doa untuk puji-pujian dan kita juga terus hari 24 jam 7 hari kita berdoa. Kita hari Kamis kebaktian awal tahun juga kita bangkit untuk berdoa. Kita bangkit untuk menjawab Tuhan. Kamu dulu sudah berkata saya bersedia bangkit menjadi orang berdoa. Dan bersedia dalam 24 jam 7 hari ini. Dan Tuhan berkata Tuhan saya di sini, saya bersedia bangkit untuk berdoa untuk seluruh bumi, untuk berdoa keluarga kami, berdoa untuk seluruhnya. Kamu datang di depan mimbar ini dan sekali lagi kita menjawab panggilan Tuhan. Kamu datang di depan mimbar ini berkata pada Tuhan, di dalam zaman ini kami bangkit menjadi pendoa dengan penyelamatanmu, dengan semua yang terjadi, membangkitkan kami. Pakailah kami untuk berdoa. Tuhan memakai kami bersama supaya berkenan di hadapan-Mu. Selalu di dalam gereja itu di manapun juga, di dalam online juga. Tuhan Kau pakailah doa kami, saudara-saudara semua. Kita bangkit menjawab panggilan Tuhan di dalam penghakiman Tuhan dan pembahasan Tuhan di dalam kesulitan ini. Kita meminta Tuhan pujian dan doa. Dan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kau berkenan pada kehidupan kami, berkenan pada doa kami, berkenan untuk puji-pujian kami. Setiap orang berdoa, jangan keselamatan-Mu sampai seluruh bumi. Kami berterima kasih. Kami memuji-Mu. Kami melihat turun bangkit untuk berdoa di dalam ini, dalam akhir zaman ini, dalam pengharapan ini, di dalam kasih kelompok ini. Kami berdoa menjaga Tuhan kami, Engkau memakikan, Engkau memberikan semua yang terjadi. Kami terima kasih dan memuji-Mu. Hari Yesus datang di hadapan-Mu. Setiap orang saudara-saudara yang di depan ini berdoa. Dan setiap tapak-tapak mereka datang di depan. Dan berkata padamu, Tuhan saya di sini. Tuhan saya di sini. Tuhan saya di sini.
Kamu menjadi engkau menjadi Jadi berdoa, Tuhan saya bersedia di tempat ini, di bumi ini. Dan kami mewakili bumi memohon padamu. Sampai seluruh langit. Kami memohon, bukan mata hati kami, mungkin pandang mata hati kami ini. Kami melihat pembahasanmu, melihat kasih karuniamu. Karena Tuhan, engkau bukan Tuhan yang tidak peduli. Tapi lihatlah, sampai setiap saudara-saudara kami ini. Berilah kasih, berilah supaya ada roh kasih karunia kepada kami ini. Dan berilah supaya dalam kehidupan saudara-saudara semua ini. Tuhan ini, supaya pakailah kami. Dan supaya kami bisa mungkin untuk berdoa. Kurapi mereka, beri kasih karuniamu. Dan setiap ini, Tuhan kena menerima kasih karuniamu dan Tuhan kami memujimu, kami berterima kasih padamu. Tuhan ini, berikan kehidupan kami. Berikan pematangan kali ini, Tuhan, supaya kami tertuju padamu setiap hari kami di hadapan berdoa, memujimu, memberikan persembahan yang harum di hadapanmu. Jadi kami di dalam kami, berilah hati kami yang berapi-api dan selalu berdoa, selalu memujimu. Kami mengasihimu, kami mengikutimu. Misalnya memuji kami. Kemuliaan bagimu. Semua kemuliaan diberikan padamu. Tuhan, kami terima kasih padamu. Kami karena datang. Saya dah berdoa tidak akan sampai dengan pemberkatamu dan keselamatanmu dia akan dinyatakan dengan terang. Mari kita berdoa untuk Hong Kong, kita kota yang baik, kota yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ini adalah kita berdoa untuk Hong Kong. Tuhan membagikan kita di Hong Kong ini menjaga dan berdoa. Satu dua hari di Hong Kong berdoa. Saudara ya, untuk berdoa untuk di dalam Hong Kong. Banyak berita yang tidak baik. Kita berdeklarasi kota ini tidak akan meninggalkan ini. Kita bersama maju dalam perekonomian Hong Kong, kita berdoa. Ya, saudari perempuan, kita melakukan satu doa. Orang yang berbalik bagi bangsa-bangsa yang datang ke Hong Kong ini, sekelompok orang ini berdoa, mempersiapkan hati mereka di dalam kota ini, kota yang dibangkitkan. Tuhan membagi ini, kita berdoa saudari untuk saudara untuk Hong Kong, berdoa dan saudari untuk orang yang kembali dalam imigrasi pulang ke Hong Kong, kita berdoa untuk mereka. Tuhan, kami biasa memilih Hong Kong menjadi setiap
Pastor Joshua dan Simon datang ke kembali Hong Kong untuk ada gereja 611. Ini ada pohon kehidupan setiap orang yang ini berbalik. Kami yang mau menjadi pohon kehidupan, jadi hidup. Engkau memiliki kota ini, tempat yang dibangkitkan di tempat ini dibagikan Hong Kong, China dan juga seluruhnya bumi. Dan juga terima kasih. Kalau kau sendiri memberkati Hong Kong, betul dalam keadaan ekonomi kami sangat rendah, tapi Covid sangat ini, tapi engkau bisa mengalahkan semua ini, mengalahkan semua perekonomian Hong Kong, dan semua firman-Mu akan digenapi. Kami sekarang orang kembali, sekarang orang kembali datang di Hong Kong, di dalam Hong Kong akan menjadikan terang. Kami deklarasi sekarang orang ini akan kembali ke Hong Kong, akan menjadi hamba-Mu, ayat-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita penjamkan mata. ayat 1 ayat 6. 61 ayat 6. Tetapi kamu akan disebut iman Tuhan dan akan dinamai perayaan Allah kita. Menyebut kamu sebagai iman Tuhan. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memakan diri dengan segala harta benda mereka. Bahwa Tuhan engkau bahwa Tuhan Allah ada padaku. Tuhan Roh-Mu engkau berikan supaya kami setiap orang ini yang orang menerima Roh-Mu. Saya 3 bagi ini di dalam 3 ini. Yang tengah-tengah ini ayat pasal 61. Pasal 61 yang paling tengah ayat 6. Terjadi di dalam diri kami karena ada Roh-Mu Tuhan. Kami setiap orang yang jadi milik-Mu akan disebut iman Tuhan. Tuhan, kami melayani-Mu. Kami melayani-Mu. Walaupun di tempat kerja kami, di dalam keluarga, di gereja, di tempat kami, tempat pemasangan kami, di negara kami menjadi bagian sebagai imam pagi dan malam melayani-Mu. Baru kami sebagai penyambut tamu. Baru kami tempat kerja kami menjadi accounting, menjadi
pejabat pemerintah, kami di dalam kerja kami melayanimu. Menjadi imanmu, mewakilimu, dan juga terhadap bumi, juga mewakili bumi kembali kepadamu. Tuhan beri kami ada satu hal melihat dan juga nyata. Kami sampai di tempat manapun juga, kami adalah imammu. Saya dan bumi dan Tuhan adalah di tengah-tengah, karena Tuhan akan memberikan perjanjian kepada kami. Kami adalah bangsa-bangsa dan juga besar dan kecil adalah rakyatmu. Kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Bagaimana Engkau memberkati kami? Kami bersama sampai suatu tempat. Sebab berkat ini dinyatakan keluar menjadi pejabat pemerintah di dalam tempat bekerja, di dalam gereja melayani. Kami setiap orang adalah imammu. Tuhan, Engkau memberkati kami. Jadi saat ini hari pembalasanmu. Kau memberikan kasih karuniamu hadir di kami. Kami memakan semua dari bangsa-bangsa, menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegang diri dengan segala harta benda mereka. Engkau berikan kemuliaan di dalam diri kami. Dan semua kekayaan bangsa Engkau berikan pada kami. Engkau memberkati suatu pohon kebenaran dan juga pohon kehidupan. Supaya namamu dimuliakan. Tuhan, kemuliaan-Mu Engkau taruh di dalam diri kami. Kami menjadi pohon kebenaran dan kemuliaan. Engkau bantu kami. Engkau dikasih karunia kepada kami. Bukannya kami di dalam tempat kerja kami memperlihatkan semua kekuatan kami. Ada Tuhan. Kami bangkit untuk berdoa. Menjamah hatinya Tuhan berdoa. Tuhan, Engkau ingin memberikan kasih karunia kepada kami. Tetapi di hari pembalasan-Mu, Engkau memberikan kasih karunia kepada rakyat-Mu. Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar ini menyatakan, Tuhan bantu kami. Dan selalu sampai di hadapan-Mu berdoa. Karena kami adalah imam-Mu. Dia kasih karunia kepada kami, bimbing kami selalu berdoa. Setiap kami dalam berdoa, dan juga saudara yang di sini dan di online, dan kita mesti menjawab panggilan berdoa dan menjadi orang yang berdoa dan menjadi orang yang sukacita dan menjadi pemimpin berdoa. Menjadi pemimpin berdoa yang tidak di dalam pembuangan. Engkau urapi kami. Supaya kami setiap orang mendapat penglihatan dari-Mu. Dan bisa memegang semua perasaan dan rasa-Mu Tuhan. Hati yang berapi-api. Kehendak hati-Mu. Membuat kami juga mendapatkan. Dan menjadi terus berdoa. Tuhan, Engkau di atas langit untuk dipenuhi. Di saat Engkau datang di kota kami ini, gereja kami yang menjadi milik kami, Engkau penuh kasih karunia-Mu. Bukan yang melihat penghakiman, pembalasan, tapi Tuhan, Engkau jika kasih karunia. Saudara-saudara semua, kita angkat kedua tangan kita bersama, kita memohon
buat kota kita, kota yang kita diami, kita memohon. Kita datang di hadapan Tuhan, kita dengan suara besar kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya mendengar permohonan saudara-saudara semua. Ini permohonan ini. Kita bagi negara kami berdoa. Engkau berkati kota kami. Engkau melihat kota kami ini. Kami memohon padamu. Saudara-saudara semua, kita membuat sebuah namamu. Di kota yang kamu tinggal, di mana kamu mohon. Di dalam Tuhan, sampai di dalam Tuhan. Dan semua kita sebutkan nama kota yang memohon kepada Tuhan. Tuhan, semua ini padamu. Yalah. Saya ini mohon padamu. Amin. Tuhan, haleluya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang memohon padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama menerima berkat. Saya nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau adalah iman Tuhan. Engkau adalah iman Tuhan. Saya nama Tuhan Yesus berdeklarasi. Gereja semua harta yang ada di dunia akan diberikan padamu. Dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Kembali bagi Tuhan Yesus. Berkati kalian semua. Dan sebenarnya dan di online yang di sini juga berdoa. Haleluya.